Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, pada video kali ini kami bertemu dengan Gus Muson. Bagaimana kabarnya, Gus? Alhamdulillah sehat. 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 Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Ini sedikit, beliau Gus Muson ini mumpung lagi ketemu, beliau itu dulu itu boleh dikatakan muhibbinnya LBY. Iya ya. Ya, kita mencintai semua orang. Mencintai semua orang. Maksudnya begini loh, dulu itu lama bersama dengan beliau kan gitu dah. Secara kebetulan kan sering di Purwokerto dan mampir ke tempat kakek. Pasti dulu waktu di Gedung Baruk, jadi pas lagi mondok di Gedung Baruk tempatnya Mbah Malik. Iya, jadi ya sering bareng lah. Sering bareng. Nah, begini Gus, ini kan ada yang mempertanyakan tentang kemursidan LBY dalam Thorikoh Syadziliyah kan gitu. Memang kalau di dalam Thorikoh Syadziliyah itu kebanyakan loh, tapi walaupun entah itu mekanismenya seperti itu, kebanyakan turunan. Biasanya kan begitu tuh. Kan gitu tuh. Terus ada semacam publish, seumpama seorang itu diangkat sebagai mursyid thorikoh kan dipubliskan biasanya. Nah ini menurut Gus Muson, sepengetahuan Gus Muson itu gimana? Apakah betul LBY itu mursyid thorikoh Syadziliyah? Sebelum kita bicara Habib Lutfi kan kita bicara Mbah Malik dulu. Ya. Setahu kami dan mayoritas masyarakat, Mbah Malik itu mursyid thorikoh Naqsabandi Al-Khalidiyah. Oh iya ya, bukan Syadziliyah. Bukan Syadziliyah. Mungkin saja sih punya, tapi kita tidak tahu pernah mengajarkan tentang Syadziliyah. Masalahnya di dalam kitab Aurat yang kemarin itu ya, itu kan Syadziliyah, Alawiyah. Kami juga sempat menelusuri ke keluarga Bani Ilyas, ya. Itu tidak ada yang tahu kalau Mbah Malik pernah mengijazai ataupun membaiat seorang mursyid Syadziliyah. Oh gitu ya. Pernah dipublish itu dulu cucunya Kiai Haji Abdul Qadir itu juga Naqsabandi. Bukan Syadzili ya? Bukan Syadzili. Terus dapatnya itu dari mana itu? Ya seharusnya Habib Lutfi bicara secara jujur. Masalahnya kan menimbulkan polemik lah. Menimbulkan polemik dan banyak juga yang dengan kasus tawasulnya saja Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya. Iya. Padahal semua orang tahu bin Ali Dipowongso. Dulu kemarin pas menemukan tawasul Mbah Malik bin Ilyas bin Yahya itu kan di buku Thorikoh Syadziliyah Alawiyah. Uluwiyah ya. Uluwiyah. Syadziliyah Uluwiyah harokatnya. Lah, ini selama pengetahuannya Gus Muson berarti Mbah Malik itu bukan Syadziliyah ya? Ya bukan hanya saya, semua orang tahu kalau Mbah Malik bukan Syadziliyah. Jalur Diponegoro yang mengembangkan Qadiriyah, anak Sabandi, itu Mbak Ilyas, jalurnya Mbak Ilyas. Kalau yang Syadziliyah itu jalurnya Imam Rozi di Sokaraja. Ya. Jadi keturunan Diponegoro kan di sini banyak. Iya, banyak. Tidak hanya satu. Berarti kalau modelnya begitu berarti dipertanyakan juga ya Gus tentang status. Banyak juga yang mempertanyakan kepada kami di channel kami juga. Banyak juga menanyakan, ya saya jawab saya nggak tahu.
nggak tahu bahwa Mbah Malik pernah mengijazahkan atau membeat Sadiliyah, apalagi kok sampai membeat mursyid. Karena mekanisme menjadi mursyid itu ya lumayan Ada tahapan-tahapan, step by step. Jadi tidak serta merta saya mursyid begitu kan, harus dipublish. Terus yo ada orang di eranya, kalau bahasanya Kiai Imad, ada kitab sezaman yang menerangkan keberadaannya, gitu kan. Yang masyhur kan Mbah Malik itu cuma membaiat al-maghfurlah Ki Abdul Qadir, cucunya. Selain itu kita tidak mendengar membaiat orang lain untuk mursyid kemursidannya. Untuk ketorekotannya juga Naksabandi. Ya, bukan Sadiliyah. Lah saran saya bagi yang belum ya baiat ke dimana mursyid itu lebih dekat secara geografis. Dengan kita nggak usah jauh-jauh lah. Mama rumahnya Jawa Timur terus datang ke Pekalongan umpamanya. Iya kan, dalam kemursidan ada istilahnya ngeces kan. Iya. Ketemu dengan guru. Tawajuh dengan guru itu, ngaji dengan guru. Itu kan bagian daripada mendekatkan diri kita untuk bisa wusul ke Allah Ta'ala. Nah kalau kejauhan kan juga repot. Dan yang perlu sebenarnya kita tahu semua bahwa torekot itu kan bukan hanya yang kita kenal. Kalau berbasis kitab, bil aurat tidak ya. Ada 4. Torekot itu bil ilmi, ya, orang dengan memilih menjadi guru yang mulang kitab itu udah torekot. Taklim wa ta'alum. Ya. At-tadris istilahnya kalau di itu. At-tadris itu torekot. Jadi dalam istilah keilmuan sanad. Yang kedua itu bil aurat. Bil aurat itu yang maksurah, sholat, baca Quran dan baca tasbih. Lah yang khusus itu memang harus baiat. Seperti ya yang kita tahu al-mu'tabaroh lah. Al-mu'tabaroh ya. Yang ketiga itu khidmah. Khidmatul fuqaha. Jadi di sini bahasanya fuqaha. Makanya itu jamak kan, makanya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari melembagakan dalam sebuah organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi khidmah di Nahdlatul Ulama itu sudah bagian daripada torekot usul kepada Allah, agar kita tidak terjebak pada asobiyah orang per orang. Ya, fanatik buta. Yang keempat adalah torekotul qalbi. Torekotul qalbi itu niat di dalam melaksanakan hal-hal yang duniawi. Kita ambil contoh aja kasab lah ya, cari duit lah. Mencari uang. Itu kalau mencari duit dengan niat untuk sodakoh itu torekot. Atau niat untuk menafkahi anak istri. Itu kewajiban. Torikoh ya. Bukan, itu udah kewajiban. Niat untuk sodakoh. Kalau zakat kan kewajiban. Oh iya, beda. Itu beda. Jadi antara kewajiban dengan amal soleh itu kan beda. Soleh, ya, beda. Ya. Itu termasuk torekot. Bil kolbi. Jadi setiap pagi niat saya cari duit biar bisa sodakoh. Ada kelebihan terus saya sodakoh, itu torekoh juga. Jadi kembalikan kepada pemahaman keilmuan agar kita tidak eksklusif seolah-olah harus berguru kepada orang per orang dengan frame torekot yang sekarang sudah agak menyempit. Dengan definisi torekoh yang menyempit. Iya. Kalau menurut analisa kami kan seperti itu. Sebagaimana pada saat LBY itu mengklaim beliau itu mursyid torikoh, apalagi di dalam kitabnya namanya Sadaliyah Uluwiyah ya, bukan Sadiliyah ya. Bukan Sadiliyah. Nah, padahal kitab sezaman tidak pernah ada yang menyebutkan bahwa beliau itu pernah diangkat sebagai mursyid kan gitu. Di komplek Mbah Malik tentunya kan terkenal gurunya LBY itu kan Mbah Malik di. Ya memang dulu sering berguru ke Mbah Malik. Tapi faktanya kan kalau menurut
Kiai Mat itu kan harus ada kitab sezaman loh, harus ada orang yang menyaksikan beliau pernah dibaingat thoriqoh sama almarhum almaghfurlah Mbah Malik kan gitu toh. Faktanya kan cuma baingat Mbah siapa, Abdul Qadir ya. Ya, cucu beliau saja. cucu beliau, dan itu bukan Sadiliyah. Bukan Sadiliyah. Penelusuran Gus Muhson tentang mencari tahu bahwa LBY itu diangkat sebagai mursyid itu sebatas mana? Bisa diterangkan untuk saudara-saudara? Kebetulan dekat rumahnya atau pondoknya Mbah Malik ya, dengan tempat tinggal kita ya, dekat. Sangat dekat meskipun beda desa. Itu kepada keluarga. Cuma mereka kan kesepuan nggak saya sebut namanya, tapi saya datangin satu-satu. Terus terhadap sisa-sisa muridnya Mbah Abdul Qadir. Oh ya, yang cucunya Mbah Malik gitu ya. Kalau yang langsung dengan Mbah Malik, kalau masyarakat sih tahu, tapi yang berhubungan langsung sebagai murid relatif sudah tidak ada sekarang. Kalau kami sendiri kan zaman ini saya masih kecil sering bareng karena diajak kakek gitu. Ya. Berarti sudah sowan kesepuan sudah keluarga, bukan hanya dari Bani Malik tapi dari Bani Ilyas dan Bani Imam Rozi juga saya datangi. Tidak ada yang menyaksikan bahwa atau pernah mendengar, kalau tidak menyaksikan ya pernah mendengar Mbah Malik membaiat kemursidan orang lain selain Mbah Abdul Qadir, almarhumlah Mbah Abdul Qadir. Mungkin cukup jelas apa yang disampaikan oleh Gus Muhson ini sebagai saksi hidup. Terus beliau betul-betul mencari sumber dari keluarga Bani Malik, Bani Ilyas, dan Bani Imam Rozi, bahwa tidak ada yang pernah mendengar pun, apalagi melihat, mendengar pun tidak ada. Ini jelas. Kalau Mbah Abdul Qadir kan semua orang tahu, diumumkan di masjid, ya, dipubliskan. Kalau bahasanya LBY diintisarkan kan gitu. Ya, saya tidak melihat sendiri tentang Abdul Qadir di PA, tapi saya tanya-tanya ke ada sumber yang menerangkan bahwa Abdul Qadir itu dipublish oleh Mbah Malik dulu. Memang mekanisme mursyid itu harus dipublish, tidak boleh mursyid diam-diam baik kan. Mungkin sementara itu dulu Gus Muhson. Insya Allah kapan-kapan kita. Tapi sedikit buat referensi tadi yang saya sebutkan 4 torekot itu ada di kitab Kifayatul Atqiya. Oh iya. Yang pertama bisa dibuka. Ilmu taklim wa ta'alum. Ya, ilmu, terus aurat, terus khidmah sama bil qalbi. Mudah-mudahan bermanfaat pada saudara-saudaraku semua sebangsa setanah air, dan terima kasih banyak, dan tetap NKRI harga mati. Terima kasih kepada Gus Muhsonuddin yang telah membeberkan semuanya sehingga menjadi referensi buat kita bahwa kita tidak pernah menyebarkan sesuatu yang halu. Ini sesuai penelusuran dan sumbernya jelas. Ya Gus, terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.